Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Oke, ketua kelas silakan dipimpin kelasnya. Ayo. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi padu ibuku. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi Pak Supri. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar apa? Ada yang tahu? Pembelajaran hari ini apa? Ya, benar. Hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial atau biasa kalian sebutnya AI. Ada yang pernah menggunakan AI? AI ada yang pernah menggunakan? Siapa yang pernah menggunakan AI? Jadi biasanya AI kamu gunakan buat apa sih? Belajar. Kalau Vino? Belajar juga. Ada yang menggunakan AI untuk yang lainnya? Mencari apa? Mencari gambar. Nah, di sini ada yang belum pernah menggunakan AI, angkat tangan yang belum pernah. Oh, masih banyak ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang coding dan AI atau kecerdasan artifisial. Nah, nanti untuk pertemuan yang pertama kita akan belajar apa sih coding itu. Ada yang tahu nggak coding itu apa? Bisa? Oke, bentar. Kita buka dulu ya. Nah, hari ini kita akan belajar coding, yaitu tentang berpikir komputasional. Apa sih itu? Ada yang tahu nggak? Belum? Nah, nanti kita akan kupas-kupas bagaimana cara berpikir komputasional. Tapi di sini ada yang suka game? Namanya. Ada yang bisa buat game? Gak bisa. Siapa di sini yang mau buat game? Oke. Kalau kalian pernah nggak main game yang internetnya tidak ada terus muncul dinosaurusnya? Pernah? Kira-kira gamenya itu ngapain? Dinosaurusnya ada apa? Lompat kan? Melewati apa? Melewati apa? Kartun. Nah, kita nanti juga bisa membuat game yang seperti itu. Dengan cara apa? Yaitu coding. Siapa yang suka nih? Siapa yang semangat untuk membuat game? Ayo, siapa yang mau? Oke, banyak ya. Tapi itu nanti kita sekarang berpikir komputasional. Nah, ini dia. Tahukah kamu coding? Nah, ini coding adalah proses mengkonversi keinginan manusia menjadi format yang dapat dipahami oleh komputer. Biasanya kan kalian tahu robot kan? Robot itu bisa jalan kanan, bisa jalan kiri pakai remote control itu karena adanya apa?
kode ini. Jadi dia yang memproses program yang kalian buat. Kalau kalian ingin robotnya jalan ke depan, bisa nggak? Bisa. Pakai apa? Kode. Lalu nanti kita akan bermain game agar kalian lebih tahu apa kode itu dan bagaimana cara kita berpikir komputasional. Nah, di sini cara siapa yang mau main game? Siapa yang mau main game? Oke, semua mau ya? Kita klik play dulu. Nah, permainan kali ini yaitu tentang coding hunter, yaitu memburu coding. Di sini siapa yang suka memburu? Nah, nanti cara mainnya adalah kalian akan mendapatkan sebuah surat rahasia. Nah, di sini ada surat rahasia. Di dalamnya kalian harus memecahkan kode-kode yang ada dalam suratnya. Habis itu, nanti setelah kalian memecahkan, akan ada 8 pos ya. Nah, ini nanti kalian cari di sekitar sekolah kita, di lapangan. Bebas nanti nyarinya mungkin. Tergantung dari surat ini. Nah, setelah kalian menemukan posnya, kalian akan mendapatkan sebuah misi. Misi ini akan saya sembunyikan, jadi kalian harus secara kompak mencari surat misinya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah surat misi per pos. Setiap pos isinya sama apa tidak? Tidak. Ini nanti akan tersembunyi, silahkan kalian cari dulu. Setelah menemukan posnya, kalian cari misinya. Dan nanti kalian buka saja. Ini nanti akan ada perintah. Oke, dari sini bisa dipahami anak-anak? Bisa. Bisa ya. Setelah mencari misi apa? Nah, selanjutnya adalah ketika kalian sudah menyelesaikan semua pos, semua misi yang kalian temukan sudah kalian kerjakan, kalian silahkan kembali ke kelas ini. Pak, misinya sama apa enggak? Tidak. Jadi setiap pos nanti akan punya misi masing-masing. Nah, setelah selesai kalian kembali ke sini untuk menunjukkan ke guru, tunjukkan ke saya agar saya nilai. Nanti saya juga akan ada di beberapa pos untuk mengecek kegiatan belajar Kak. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah kalian bisa mengenal apa itu coding, bagaimana berpikir komputasional, dan juga belajar dengan cara yang menyenangkan. Kalian suka nggak kalau belajar yang menyenangkan? Suka. Nilainya gimana Pak? Nanti nilainya saya observasi ketika kalian mengerjakan tugas di pos masing-masing. Ya, yang pertama adalah nilai dari pengerjaan pos, misinya. Yang kedua adalah kerjasama kalian. Jadi nanti akan dibuat kelompok. Kerjasamanya bagus nggak? Nanti saya observasi. Lalu yang ketiga adalah kekompakan. Kompak nggak nih dalam kelompoknya mengerjakan? Ada yang tanyakan? Sudah siap untuk bermain? Nah, silakan kalian, saya kasih waktu 5 menit atau 3 menit cukup untuk membentuk kelompok. Satu kelompok berisi 4 orang. Jadi nanti di sini masuk semua kan? Masuk. Nah, kalau masuk semua ada berapa siswa di sini? 28. Kalau satu kelompok dibagi 4, jadi ada berapa kelompok? 7. Oke. Sudah siap membentuk kelompok? Siap. Oke, silahkan kalian berpencar membentuk kelompok masing-masing. Bagaimana? Sudah mendapat kelompok? Oke, nah, kelompok ke-1 ketuanya siapa? Saya catat dulu. Bibi.
Kelompok kedua tuna. Kelompok ketiga siapa? Zahira. Kelompok 4 Afrika. Kelompok kelima Raja. Kelompok keenam ada Alil. Terakhir kelompok ada nah, sudah siap? Silakan ketua kelompoknya maju di depan sini untuk mendapatkan surat ya. Yang sudah boleh langsung keluar dari posnya masing-masing. Sudah, boleh. Sudah semua, boleh langsung keluar ya. Mana ya misinya? Mulai jadi program. Langkah. Sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jodoh.
satu. Tempat duduknya. Saya akan mengoreksi. Oke. Ini tadi di kelas berapa aja? Ada yang bisa. Tadi menyatukan polanya ya. Oke, terima kasih 100. Silakan duduk kelompok selanjutnya. Oke, kelompok Zahida tadi di mana aja posnya bola mana main. Oke. Bagaimana tadi sudah menemukan semua posnya? Sudah. Oke, kira-kira saya mau tes dulu ada berapa pos tadi? 8. Ada pos apa? Bola. Terus? Apa? Yang keras? Algoritma. Ada lagi? Di komposisi. Dan ada lagi yang kurang satu tadi apa? Apa Kiro? Abstraksi. Ya benar, abstraksi. Jadi ada 8 pos yang mana satu posnya itu sama kan? Ada pos pola, abstraksi, dekomposisi, dan logaritma. Nah, itu tadi dari pos-pos tadi itulah yang dinamakan cara berpikir komputasional. Jadi kalian itu berpikir komputasional itu ya mengenai itu tadi,
Ada 4 tadi. Coba sebutkan sekali lagi, saya pengen tahu. Pola, terus algoritma, dekomposisi. Nah, apa yang kamu mainkan tadi? Coding Hunter. Tadi kamu dapat pos berapa? Pos 6, pos 3, pos 7, satu lagi pos 8. Oke. Jadi nanti setiap kelompoknya kan berbeda toh. Nah, berpikir komputasional itu ada 4 ya tadi ya toh. Nah, sekarang bagaimana caranya berpikir komputasional? Ya seperti yang kamu kerjakan tadi. Ada apa saja? Misinya ada apa aja? Tadi kamu mengerjakan misinya, pola-polanya dulu ngapain tadi? Memecahkan pola. Terus ada misi apa lagi tadi? Mengisi labirin, ya kan? Menunjukkan arah kan kamu? Menyelamatkan apa? Ayam. Terus di misi yang satunya tadi di kompetisi, tadi ada bacaannya apa? Pura-pura. Ya betul. Itu tadi adalah cara-cara berpikir komputasional. Jadi kalian sudah melakukannya, ya enggak? Nah, ini kalian tadi sudah memecahkan pola, sudah? Terus algoritma, tadi ada yang hitung-hitungan, sudah? Masa tadi yang dapat hitung-hitungan? Oke, sudah bisa menjawab atau tadi? Sudah. Terus abstraksi, abstraksi tadi ada cerita tentang pura-pura. Membedah, tadi pura-puranya sedang apa? Ya kan? Masih ingat? Lalu ada juga dekomposisi. Nah, itu tadi kalian sudah menunjukkan berpikir komputasional. Nah, lebih lanjutnya nanti kita akan mempelajari keempat ini di pertemuan selanjutnya. Nah, kira-kira dari pertemuan ini apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Semua sudah bisa berpikir komputasional? Bisa. Oke. Siapa yang mengira coding itu sulit? Ada nggak? Coding itu sulit? Oke, masih ada. Siapa yang mengira coding itu menyenangkan? Oke, ada 1, 2, 3. Ada yang bilang sulit, ada yang bilang menyenangkan. Nah, kita nanti di pertemuan kedua akan mengupas lagi bagaimana coding itu. Nah, nanti kalau sudah belajar coding, apakah kalian tetap berpikir coding itu sulit apa? Tidak. Siapa yang masih semangat untuk belajar? Saya. Oke, kita kasih tepuk semangat. Semangat. Nah, terakhir dari saya, apakah ada yang ditanyakan sekali lagi? Tidak. Sudah paham jenis-jenis berpikir komputasional? Sudah. Coba cek sekali lagi, ada berapa tadi? Ada 4. Nah, sekarang karena jam waktu istirahat sudah mulai, kalian boleh membersihkan meja kalian, semuanya dimasukkan ke tas agar tidak hilang, dan boleh istirahat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.